Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dengan tema pemanfaatan statistika dalam era Society 5.0. Untuk pengambilan judul, kami mengambil judul yaitu Internet of Things memasuki era 5.0. Ini ada nama anggota kelompok kami, nama saya Muhammad Fazri Akbari. Saya Gifari Zakirovic. Nama saya Wahid Hidayatullah. Nama saya Amelia Safitri. Jeremia Manogi Mario. Nama saya Dipal Gifariasa. Nama saya Aprian Tardiansah. Lalu ada isi-isi dari PPT kami, yaitu ada yang pertama ada pengertian Society 5.0, yang kedua ada cara kerja IoT, yang ketiga ada contoh penerapan statistika, dan yang terakhir ada rangkuman. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang lahir dari Jepang dan mencerminkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan peran teknologi. Yang membedakan Society 5.0 adalah fokusnya pada kemanusiaan. Ini adalah era di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, dan Big Data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial. Society 5.0 adalah gambaran masa depan di mana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup kita, dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Bagi generasi muda, ini adalah tantangan dan peluang untuk berperan aktif dan dalam mengarahkan perjalanan masa depan ini. Ya, lanjut. Peran statistika dalam Society 5.0. Peran statistika dalam Society 5.0. Statistika memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk merancang algoritma yang kuat, menguji dan mengoreksi model-model yang dikembangkan, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya dengan benar. Dengan demikian, ilmu statistika menjadi landasan penting bagi kemajuan teknologi lanjutan di era Society 5.0. Berikut beberapa contoh penerapannya. Seperti 1. Teknologi dan rekayasa. Dalam industri teknologi dan rekayasa, statistika digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Dengan menerapkan teknik statistika seperti kontrol kualitas statistik atau statistical quality control dan desain eksperimen, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab dari masalah teknis dan merancang solusi yang efektif. Lalu yang kedua, kesehatan. Dalam dunia kesehatan, statistika memiliki peran yang krusial dalam membantu para profesional medis membuat keputusan yang tepat. Dengan menggunakan metode statistika, data klinis dan epidemiologi dapat dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan. Misalnya, dengan menggunakan analisis regresi, para peneliti dapat menilai hubungan antara faktor tertentu dengan hasil pengobatan pasien, membantu dokter dalam memilih terapi yang paling sesuai. Lalu ketiga, ada ekonomi dan bisnis. Dalam konteks bisnis, statistika digunakan untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Melalui teknik-teknik seperti analisis regresi dan analisis varians, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga produk, serta memprediksi perilaku konsumen di masa mendatang. Baik, selanjutnya, IoT merupakan komunikasi antar mesin atau M2M dengan koneksi internet dan manusia sebagai pengguna sekaligus sebagai pengelolanya. Konsep kerja IoT yaitu seluruh penggunaan barang fisik yang terkoneksi ke internet akan menyimpan seluruh data yang dikumpulkan sebagai big data dan diolah sedemikian rupa untuk dianalisa, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Big data untuk IoT adalah kumpulan data yang besar dan kompleks
yang digunakan untuk menganalisis data dari perangkat yang terhubung ke internet melalui IoT. Baik, untuk selanjutnya, cara kerja Internet of Things. Pertama itu sensor. Sensor ini dapat berupa sensor suhu, gerakan, kelembapan, atau jenis sensor lainnya, tergantung pada fungsi yang diinginkan. 2. Pengumpulan data. Sensor-sensor pada perangkat IoT bekerja dengan cara mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. 3. Pengiriman data ke cloud. Pengiriman data ke cloud memungkinkan penyimpanan yang aman dan aksesibilitas dari berbagai lokasi. 4. Pemrosesan data ke cloud. Proses ini dapat melibatkan analisis data, pengolahan pola, dan pengenalan pola tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. 5. Interaksi dengan pengguna. Pengguna dapat memonitor dan mengontrol perangkat otomatis. Pengguna dapat memonitor dan mengontrol perangkat IoT mereka dengan menggunakan antarmuka yang disediakan. Lanjut. Contoh penerapan statistika dalam Session 5.0. Smart wearables adalah perangkat teknologi yang dikenakan di tubuh dan dirancang untuk memantau, mengumpulkan data, dan berinteraksi dengan penggunanya. Perangkat ini biasanya terhubung dengan ponsel pintar atau perangkat lainnya melalui Bluetooth atau Wi-Fi untuk mentransfer data dan memberikan informasi yang bermanfaat. Lanjut. Jenis smart wearables yang pertama ada smartwatch, fitness tracker, smart glasses, ada smart clothing. Sama fungsinya yang pertama ada pemantauan kesehatan, pemantauan aktivitas fisik, notifikasi dan komunikasi, pembayaran digital, dan navigasi dan lokasi. Lanjut. Oke, sekarang masuk ke dalam tantangan di Society 5.0 di mana yang kita bahas sebelumnya adalah IoT. Dalam IoT ini kita masih punya tantangan di mana salah satunya adalah keamanan, di mana kondisi sekarang bisa saja data yang dikumpulkan dan digunakan untuk IoT malah bocor dan malah digunakan oleh pengguna lain dengan untuk kegiatan yang bukan-bukan. Kemudian ada media penyimpanan datanya, di mana media penyimpanan data untuk penggunaan IoT membutuhkan penyimpanan yang cukup besar, di mana data-data yang besar itu bisa menyebabkan peningkatan konsumsi energi yang diperlukan. Lalu ada interoperabilitas, di mana ini adalah kapabilitas dari sebuah sistem yang menjadi tantangan karena penggunaan dari IoT tersebut membutuhkan perangkat hemat yang masih harus dicari seberapa mampu dari IoT tersebut. Kemudian dari sisi pengembangan, untuk sekarang masih banyak perusahaan yang cuma pengen cepat dalam pengembangannya, tapi masih terlihat asal-asalan dan masih kurang dalam bagian riset. Dan kemudian di bagian implementasi, maksudnya tantangan implementasinya, di mana pada saat implementasi ini masih sulit untuk diimplementasikan juga di beberapa bagian, karena di berbagai wilayah juga masih belum mumpuni di bagian resource-nya. Dan yang terakhir itu adalah di bagian koneksi wireless-nya, yang merupakan pemilihan koneksi yang menjadi hal yang sulit karena beberapa faktor yang salah satu disebutkan sebelumnya, seperti biaya server untuk penyimpanannya, umur hidup baterai, bandwidth, dan lain-lain. Kemudian masuk ke solusi, di mana solusi yang bisa dihadirkan
di mana IoT ini semakin berkembang di era Society 5.0 adalah seperti pembuatan infrastruktur keamanan yang kuat. Jadi para perusahaan harus coba memikirkan lebih teliti lagi bagaimana menjaga data mereka tetap mereka simpan dan mereka fungsikan hanya untuk bagian IoT dan melakukan pengembangan. Kemudian pemilihan sumber daya seperti orang-orang siapa saja yang akan mengurusnya, apakah wilayah di sana sudah memumpuni, kemudian barang-barangnya sadar juga sudah bisa digunakan atau belum. Kemudian dari sisi pemerintah juga harus ikut serta dalam pengembangannya, bukan semua pemerintah juga, tapi di sisi swasta dan kemudian orang-orang yang terlibat tidak hanya meminta resultnya saja, tapi mereka juga harus ikut dalam pengembangannya, monitoringnya, dan hal-hal lain yang mendukung pengembangan dari IoT di Society 5.0 ini. Oke, kemudian kita masuk ke rangkuman dari presentasi pada hari ini. Jadi Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang berfokus pada integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tidak hanya berorientasi pada teknologi, era ini juga menekankan pada solusi kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah sosial seperti efisiensi sumber daya, pengelolaan kota pintar, dan kesehatan. Society 5.0 menciptakan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan masa depan. Peran society dalam 5.0 salah satunya seperti teknologi dan rekayasa yang seperti disebutkan sebelumnya, ada di mana statistika benar-benar digunakan untuk optimasi proses produksi dan kontrol kualitas melalui teknologi seperti statistical quality control dan desain eksperimen. Kemudian di sisi kesehatan, di mana data klinik dianalisis untuk mengevaluasi pengobatan dan mendukung pengambilan keputusan di sisi medis lebih baik. Dan tentu yang terakhir di ekonomi dan bisnis, di mana statistik membantu menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan memprediksi pemerintah produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.